Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Bandar Lampung, Ahmad Aminullah. Pihak pemerintah perlu membahas dengan DPRD untuk keabsahan dan legalitas lahan reklamasi tersebut. Sedangkan mekanisme untuk pensertifikatan lahan reklamasi, kedua pihak perlu persetujuan. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada. Kita sertifikatkan atau kalau reklamasi itu dia harus memenuhi mekanisme peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Para yang mereklamasi itu harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Setelah perizinan itu selesai, maka mereka melakukan reklamasi. Nah, terhadap pensertifikatan itu nanti juga mereka juga harus mempunyai dasar-dasar hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Salah satunya adalah izin reklamasi. Gitu. ini kan lahan sudah ada Bang, tinggal disertifikatkan saja. Dan katanya rencana mau dijual, itu gimana Bang? Yang mana itu? Yang dipanjang sama Bumi Waras. Banyak sama Bumi Waras. Itu ada sekitar 4 hektar itu. Ya, kalau memang itu aset itu reklamasi itu mau dijual, ya kalau dia belum bersertifikat ya berarti masih dasarnya kepemilikan oleh badan hukum atau perorangan yang bersangkutan. Tetapi kalau mau disertifikatkan itu tadi, kalau masalah dijual ini badan hukum atau pemerintah. Punya pemerintah ya? Kalau pemerintah ya mereka harus melaksanakan yang namanya kewajiban-kewajiban terlebih dahulu kepada undang-undang yang berlaku. Ya mungkin mereka harus melakukan minta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Dalam ini DPRD kota, mungkin nantinya ada yang namanya mekanisme lah yang pada akhirnya menyetujui untuk itu dijual. Tapi bisa ya Bang ya? Kalau kami tidak mempunyai kapasitas untuk menjawabnya seperti itu, karena itu hasil dari pihak pemerintah sendiri. Gitu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan telah duduk bersama dengan pihak Pemkot untuk membahas mengenai penjualan aset berupa lahan reklamasi. Hal ini dilakukan guna menutupi defisit anggaran Pemkot Bandar Lampung pasca terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan merosotnya pendapatan asli daerah atau PAD. Kita duduk bersama bagaimana untuk menutupi PAD yang turun ini, yaitu salah satunya dengan mekanisme pinjaman dengan pusat Menteri Keuangan, yaitu melalui program PEN. Yang kedua adalah penjualan aset. Kemarin tadi disampaikan oleh Wali Kota dan pemerintah daerah, kita punya aset tanah-tanah hasil reklamasi. Sekarang sedang diurus sertifikatnya. Kalau sudah selesai, itu nanti akan dilelang. Nah, jadi untuk nutupin PAD yang di blok ini, pasti akan diambil dari situ. Gak mungkin lagi kita mau narik PBB. Kemarin ada PBB yang digratiskan untuk masyarakat kurang mampu. Nah, ini jelas pasti PAD kita udah berkurang. Kemudian dari tingkat hunian hotel, restoran, hiburan, ini juga turun. Sehingga tadi ditutupi dengan pinjaman dengan PEN, kemudian pelelangan aset. Kalau untuk aset sendiri ada rencana? Itu nanti bisa dicek di bagian aset Pemkot ya. Itu salah satunya kan ada hasil tanah reklamasi perusahaan BW. Nah kan di reklamasi tahun yang lalu, undang-undang tahun yang lalu kan itu amanahnya pemerintah kota izinnya. Nah setiap reklamasi itu ada 10 atau 20% hasil reklamasi itu harus diserahkan kepada pemerintah kota. Nah itu yang akan dilelang. Sip. Oke. Untuk menutupi kekurangan anggaran pasca terjadinya defisit pada Pemkot Bandar Lampung, akan ditempuh jalan berupa peminjaman dana kepada Kementerian Keuangan dan juga menjual lahan milik Pemkot hasil dari reklamasi yang berada di Kecamatan Panjang dan Bumi Waras.
Dari Bandar Lampung, Sahat Nasution melaporkan.